tipu muslihat mereka, meruntuhkan kerajaan-kerajaan Hindu, terutama kerajaan besar Majapahit. Ya, bagaimana strategi mereka? Apa yang mereka kerjakan? Dan siapa yang mengirim mereka? Ya, ini sebenarnya yang ngirim mereka ini bukan dari Arab ya. Nggak ada hubungannya dengan Arab. Tapi mereka ada hubungannya dengan dataran Cina. Kalau sekarang, di zamannya Pak Harto, di zaman Orde Baru, saya ingat banget. Kalau nama-nama Cina, nama-nama Cina, orang-orang Cina itu didiskriminasi sangat hebat. Sangat keras. Ya. Dan ini sebenarnya berakar dari Wali Songo ini. Ya, akarnya dari sini. Nah, teman-teman tidak tahu kan, bahwa sebenarnya mereka kan dari Tionghoa, dari dataran Cina. Tetapi sesama Cina mereka juga makin gontok-gontokan sesama Islam. Sekarang Indonesia kan Islamnya mayoritas Islam Sunni kan. Tapi yang kalian tidak tahu, Wali Songo ini adalah pembawa ajaran Islam Shiite. Bukan Sunni. Sunni nggak ngetop waktu itu. Tapi kenapa teman-teman Muslim sekarang yang Sunni justru mengidolakan Wali Songo ini yang Shiite? Islam mereka adalah Islam Shiite. Islam Mujahidin. Bukan Islam Sunni. Seharusnya kalian memusuhi ini. Seharusnya buat kalian, Islam Sunni, ini adalah musuh besar kalian. Bukan idola kalian. Bukan pahlawan kalian. Karena mereka ini Islam Shiite. Ya. Dan Shiite pun membenci Sunni. Dan ini ada di dalam buku yang akan saya bawakan. Karena ini materi saya ambil dari sebuah buku yang ada di library WAFM. Jadi teman-teman silakan masuk ke dalam website yang saya berikan di hadapan Anda. wafmgroup.online, masuk ke kolom kontak. Di situ Anda bisa melihat simbol atau logo Telegram. Ya, tapi sebelum klik itu Anda harus download dulu aplikasi Telegram, either di telepon Anda, di komputer atau di tablet Anda ya. Lalu Anda harus create a new account. Setelah Anda create new account, semuanya establish, baru Anda klik link tersebut, langsung masuk, langsung subscribe ke library WAFM. Sekarang library WAFM sudah ada lebih dari 2.000 buku e-book PDF gratis untuk di-download untuk siapapun, ya, untuk semua kalangan. Saya nggak peduli mau Islam, Hindu, Kristen, Buddha, whatever, ya. Buku library kami terbuka, tapi memang harus subscribe dulu, ya, harus subscribe dulu, harus ada membershipnya dulu, dan membershipnya gratis teman-teman. Nah, sekarang ini PDF kami itu kami kasih seperti logo ya atau stem ya. Karena kami baru menyadari ternyata di Indonesia ini banyak yang mencuri library kami lalu dijual. Satu kopi 50.000, satu kopi 100.000 tergantung tebelnya semana. Dan ini yang kami hindari. Jadi bukan berarti kami mengklaim ini milik kami, tapi kami tidak ingin apa yang diambil dari kami, yang kami berikan secara cuma-cuma, secara gratis untuk di-download, dipelajari, dijual kembali untuk kepentingan satu pihak ya. Oke, saya akan besarkan ini. Ya, oke, balance ya. Tunggu saya besarkan ini dulu supaya full screen. Oke, buku ini ada di library kami yang judulnya adalah Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Ternyata yang menemukan nama Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. Ya, kalau di zaman Majapahit, di zamannya Gajah Mada, ya. Di sana kita bisa membaca yang namanya Perjanjian Nusantara, ya. Saya tidak akan cover seluruhnya, Anda bisa baca sendiri, tapi akan saya cover yang penting-penting saja, ya, karena banyak hal-hal yang Anda bisa baca sendiri. Dan kenapa saya mengangkat ini? Karena saya ingin masyarakat Indonesia mulai membaca. Masyarakat Indonesia mulai menyukai membaca. Karena dari membaca kita bisa memperoleh knowledge, memperoleh pengetahuan. Ya, dari membaca. Kita bisa mengerti banyak hal. Dan kita tidak bisa ditipu dengan membaca. Ya, dan membaca pun jangan hanya dari satu sumber saja. Dari sumber lainnya. Oke, ya. Ini yang saya maksudkan dengan ada stand WAFM. Ya, supaya kalau ada yang menjual di luar sana, ada pihak-pihak tertentu yang menjual e-book, ya, kita bisa tahu ngambilnya dari mana. Ya. Gitu loh. Jadi bukan maksud WAFM untuk menguasai dunia perpustakaan Indonesia, tidak. Tapi karena ada pihak-pihak yang menguntungkan diri sendiri,
menjual sesuatu yang mereka dapatkan secara gratis, ya, dijual, terutama kepada pihak-pihak akademis, students, ya, yang membutuhkan perpustakaan buku-buku dari kami. Ya, karena saya tahu yang namanya pelajar itu ya duitnya pas-pasan. Ya, jadi kalau mereka bisa mendapatkan buku-buku secara gratis untuk mereka belajar, untuk pendidikan mereka, kenapa tidak? Ya, meskipun kami sendiri dari pihak WAFM, kami tidak mendapatkan buku-buku ini secara gratis. Banyak dari buku-buku ini kami harus beli, baik beli secara fisik lalu kami buatkan PDF, maupun kami harus subscribe dulu, ya, lalu kami stamp dan kami berikan secara gratis. Banyak dari buku-buku yang kami sediakan di WAFM Library, kami harus beli dulu, beli secara PDF atau apapun, ya, kami harus bayar. Dan terima kasih untuk support teman-teman yang selama ini mensupport WAFM dengan donasi-donasinya, ya, meskipun kecil, tetapi sangat berguna bagi kami, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan wadah WAFM ini, gitu ya. Dan saya juga mau kasih sedikit informasi, WAFM kami masih dalam proses pembangunan rumah singgah, ya, rumah singgah masih dalam proses. Ini sudah berjalan 2 tahun, ya, sudah berjalan 2 tahun, dan masih ada, ya, kalau cepat terlaksana ya tergantung dana ya teman-teman. Kita mungkin bisa menyelesaikan 2 tahun lagi pembangunan rumah singgah ini, ya, karena memang dananya tersendat-sendat, ya, tidak seperti grup yang lainnya, ya, grup yang sebelah yang memiliki support, ya, seorang donatur besar yang mensupport segalanya. Kami tidak, ya, kami benar-benar berdiri sendiri, ya. Tidak ada donatur besar. Nah, ini karenanya Profesor Slamet Muljana, ini seorang profesor, ya, Profesor Dr. Slamet Muljana, bukan tukang cilok, bukan tukang bakso, bukan ustadz kaleng-kaleng, ya, tapi seorang profesor, seorang dokter, artinya dia adalah seorang cendekiawan. Oke, ya. Kita langsung saja. Ini ada penyuntingnya Muhammad Al-Fayyad. Penyuntingnya sendiri adalah Muhammad Al-Fayyad, ya. Rancang sampulnya si Ong. Ya, gambar sampul diolah dari artefak situs Majapahit di Mojokerto. Setting dan layoutnya Santo, ya. Oke. Pengantar redaksi, ya. Seperti saya katakan, saya akan bacakan saja yang penting-penting, istilahnya yang apa ya, yang perlu kalian ketahui, ya. Kisah kehancuran Majapahit yang diiringi oleh bertumbuhnya negara-negara Islam di bumi Nusantara menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang menarik untuk diungkit kembali. Nah, hal-hal fakta sejarah ini, ya, maaf ya teman-teman, ini tidak diberikan di sekolah-sekolah negeri manapun di Indonesia. Kalian harus cari sendiri. Informasi atau sejarah-sejarah yang diberikan di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah negeri di Indonesia, itu semuanya sudah penuh dengan tipuan, sudah penuh dengan penghapusan sejarah, sudah penuh dengan penggantian, ya, dirubah-rubah, ya, menggantikan sejarah, ya. Sebagai kerajaan tertua di tanah Jawa, Majapahit bukan saja menjadi ikon dari puncak kemajuan peradaban Hindu Jawa, tetapi juga bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi di tengah proses Islamisasi pada masa peralihan menjelang dan sesudah keruntuhannya. Jadi dengan kata lain, Islam, cara penyebarannya, cara menguasainya, penguasaan Islam itu melalui apa? Politik. Jadi mereka bermain di segi politik. Sampai sekarang pun di Indonesia di tahun 2024 ini, masih bermain di dalam politik. Segala sesuatunya disangkut pautkan dengan Islam, segala sangkut paut politik. Kalau tidak memilih Anies Baswedan pasti masuk neraka. Siapapun yang memilih pemimpin kafir pasti masuk neraka. Ya, itu yang ditakut-takuti. Umat Islam seperti saya dulu itu paling takut kalau ditakut-takuti dengan masuk neraka kamu, itu paling takut. Padahal sampai sekarang dari umat-umat Islam ini belum ada yang pernah berkunjung ke neraka lalu balik lagi dan memberitakan neraka itu seperti apa. Bahkan Bahan Mahmud pun yang sudah masuk neraka itu nggak bisa balik lagi. Mendekam saja di neraka. Allah pun mendekam di neraka nggak balik-balik. Allah sudah saya kutuk jadi batu hitam. Ya. Jadi teman-teman, politik ini banyak digunakan untuk penyebaran pemaksaan agama Islam. Seperti yang terjadi di negara-negara Islam sekarang seperti Afghanistan, Pakistan, ya. Itu mereka menggunakan politik. Menggunakan politik untuk apa teman-teman? Untuk kepentingan agama, ya, sangat disayangkan kan? Tapi ini yang terjadi teman-teman. Nah, para sejarawan, aduh saya masih balik lagi.
Para sejarawan benar-benar, aduh, ini mesti dihilangkan kalau gitu. Maaf ya teman-teman, ini kayaknya mesti dihilangkan ini. Oh, erase. Oke, ya, balik lagi ke sini. Ya, para sejarawan benar-benar menguras energi untuk mengungkap latar dan motif di balik kehancuran Majapahit. Tetapi sungguh amat disayangkan belum banyak sejarawan yang mencurahkan perhatiannya pada peran-peran orang-orang Cina atau Tionghoa dalam Islamisasi yang turut mengantar Majapahit ke ambang terakhir kejayaannya. Jadi sebenarnya teman-teman, Islam itu dibawa oleh kaum Tionghoa, orang-orang Cina yang datang ke Indonesia, bukan orang-orang Arab. Kalau orang-orang dari Arab, Islamnya itu Islam Sunni. Orang-orang Cina ini Islamnya Islam Syiah. Makanya para wali ini, mereka agamanya adalah Islam Syiite. Ya, kalian yang Sunni, yang Muslim-Muslim Sunni, mengidolakan Wali Songo ini, yang notabene adalah alirannya Islam Syiite. Salam Sang Gugat. Kita baru mulai nih, Gat. Ya. Shalom. Ya, kita baru mulai nih ya. Nih, betapapun kita tahu tesis yang telah lazim diterima oleh banyak sejarawan menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah prototipe lain dari Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Salah. Ya, salah besar. Islam yang dikembangkan di Indonesia pada awal sejarah perkembangan Islam atau penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia itu bukan dari Arab. Orang Arab nggak mau datang ke Indonesia, geli. Ya, geli. Bahkan nanti nih kalian baca, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara pada saat itu menolak orang Arab. Maunya sama orang Cina. Ya maaf, orang Cina memang lebih cakep-cakep dibanding orang Arab-Arab, terutama wanitanya. Ya, langsung saja seperti saya katakan, saya akan mengambil yang penting-penting saja. Ya, sejak meletus tragedi Tiananmen, pembantaian orang-orang Cina di Jakarta pada 1740, yang menyebabkan lebih dari 10.000 jiwa melayang orang-orang Cina disekap dan dikonsentrasikan pada titik-titik ghetto yang belakangan dikenal dengan pecinan. Dan ini terjadi lagi di tahun 1998. Pembantaian orang-orang Cina dan Kristen ditambah ya, di seluruh Indonesia pada tahun 1998. Dan traumanya itu masih terjadi sampai sekarang. Ya, meskipun kasusnya sudah ditutup di PBB, di Amerika sudah tutup, ya, dan di seluruh dunia sudah tertutup karena tidak ada solusi. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tapi bisa saya katakan, yang bertanggung jawab adalah Islam. Ya, Islam. Lagi di sini. Nah, kita mengambil dari Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan sejumlah arsip dari Klenteng Sampokong di Semarang dan Klenteng Talang. Kalau Klenteng, nama Klenteng itu berarti bukan tempat ibadahnya orang Islam ya, teman-teman. Ya. Kalau Klenteng itu bukan tempat ibadah Hindu-Buddha. Klenteng itu tempat ibadah orang apa? Encim-encim, benar. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian sini. Ada yang lu mau antar, Gat? Ada yang lu mau bawain, Gat? Sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan kita bacakan nih, Gat. Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut ya. Nanti kalau lu mau sela aja ya. Siap. Kata pengantar, Wali Songo berasal dari Cina. Bener nggak sih? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman dari awal. Ya. Pada tahun 1968 terbit buku Profesor Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Buku itu dilarang. Buku yang ini nih teman-teman, itu dilarang oleh Kejaksaan Agung karena mengungkapkan hal-hal yang kontroversial waktu itu. Yakni sebagian Wali Songo berasal dari Cina. Di Indonesia, kalau kebenaran itu diungkapkan dan mempermalukan Islam, pasti akan di-ban. Banyak buku-buku yang mengungkap kebusukan Islam di Indonesia itu di-ban, dilarang masuk. Makanya saya adakan library WAFM. Segala buku-buku yang dilarang di Indonesia, dilarang beredar di Indonesia, itu ada di library kami. Di sana ada admin kita. Ketik aja, Pak Admin, buku mana saja yang dilarang di Indonesia? Banyak sekali. Ya. Banyak sekali buku-buku yang dilarang beredar di Indonesia, di-ban. Buku terlarang, bahkan Dewi Bulan pun terlarang masuk ke Indonesia. Ya, bukan cuma buku-buku, Dewi Bulan dilarang masuk Indonesia. Dewi Bulan masuk ke dalam daftar cekal di Indonesia. Tuh kan? Tidak ada salahnya bila benar bahwa 9 penyebar agama Islam itu dari Cina atau dari belahan dunia manapun. Apa salahnya kalau memang Wali Songo ini, penyebar-penyebar agama Islam ini memang dari Cina? Kenapa masih ditutupin? Mereka bukan orang Arab. Ya, Raden Pata, Kalijaga, atau apapun itu bukan nama bahasa Arab.
tapi nama bahasa asli Indonesia. Mereka memiliki nama Cina, nama asal mereka, nama asli mereka, tetapi mereka harus menggantikan nama asli mereka ke dalam nama Nusantara supaya lebih membaur kepada orang-orang Nusantara di sekitarnya. Saya pun seperti itu. Waktu saya masuk sekolah dasar negeri, ya, di sebuah kampung di Jakarta, orang tua saya harus menggantikan nama saya. Harus menjadi nama pribumi. Bapak saya pun yang memiliki nama keturunan itu harus diganti. Karena sebagai wali harus memiliki nama pribumi juga. Jadi pada saat itu, nama saya dan nama bapak saya yang memiliki nama asli yang lainnya ya, itu harus mengganti nama menjadi nama pribumi. Gitu loh, ya. Dan saya tidak perlu menyesalkan hal itu. Ini menjadi kesaksian saya. Betapa busuknya Islam. Betapa busuknya kebencian mereka terhadap orang-orang Cina. Tetapi mereka tidak sadar yang membawa Islam ke Indonesia, ke Nusantara adalah orang-orang Cina. Kita lihat ya teman-teman ya. Hanya karena politik, maka Soekarno membenci Cina. Karena kepentingan politik, Soekarno memutuskan hubungan dengan Cina dengan alasan apa? Komunis. Padahal Cina dulunya adalah negara terbesar penyebar Islam. Bukan Arab ya. Bukan Arab. Tapi Cina adalah negara terbesar penyebaran Islam. Terutama di Asia. Oke. Kita langsung aja ya ke poin yang akan saya mau sampaikan ya. Presiden Portman tahun 1928 ditugasi pemerintah kolonial Belanda pastinya ya, untuk menyelidiki apakah Raden Patah itu orang Cina. Raden Patah bergelar Panembahan Jinbun dalam serat tanda. Dan Senapati Jinbun dalam Babat Tanah Jawi. Kata Jinbun adalah salah satu dialek Cina yang berarti orang kuat. Ya, Jinbun, tapi disatukan. Seperti nama saya, Lin Si. Ya. Maka sang residen itu menggeledah kelenteng Sampokong di Semarang dan mengangkut naskah berbahasa Tionghoa yang ada di sana sebagian sudah berusia 400 tahun. Nih, teman-teman. Naskah yang berusia 400 tahun masih bisa diselamatkan. Tapi kenapa naskah Quran tidak bisa diselamatkan? Ya, Slamet menyimpulkan Bong Sui Ho yang datang di Jawa tahun 1445 sama dengan Sunan Ampel. Bong Sui Ho ini menikah dengan Ni Gede Menila yang merupakan anak Gang Engcu. Gang Engcu, Gan Engcu, susah amat. Mantan kapiten Cina di Menila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423. Makanya teman-teman, orang Indonesia sama orang Filipina kok mirip-mirip ya? Dari sini ternyata. Ya, saya pun kalau kemana-mana ditanya, apakah kamu orang Filipin? Saya bilang, oh bukan. Ya. Yang dipindahkan ke Tuban, mantan kapitan Cina di Manila yang dipindahkan ke Tuban sejak tahun 1423. Dari perkawinan ini lahir Bonang atau Sunan Bonang yang kemudian dikenal sebagai Sunan Bonang. Bonang diasuh Sunan Ampel bersama dengan Giri yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri. Putra Gan Engcu yang lain adalah Gan Si Chan. Ya, jadi Gang Engcu punya anak namanya Gan Si Chang. Ya, dan Gan Si Chang ini yang nggak lain ya si Bonang ini yang menjadi kapitan Cina di Semarang tahun 1481. Gan Si Chang memimpin pembangunan masjid di Demak. Nih, orang Cina bikin masjid di Demak. Gan Si Chang memimpin pembangunan masjid di Demak. Nih ya. Ini bukan Abdullah bin Abdul nih yang memimpin pembangunan masjid di Demak. Tetapi Enci. Ya, engkoh nih yang bikin. Dengan tukang-tukang kayu dari galangan kapal Semarang. Oke. Akhirnya Slamet menyimpulkan Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Gan Si Chang. Dari si Encang-Encang ini, si engkoh Chang ini ternyata namanya adalah dirubah menjadi Sunan Kalijaga. Atau namanya sebenarnya Raden Said, diganti menjadi Raden Said. Ya, lalu diangkat menjadi Sunan Kalijaga. Sedangkan Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah menurut Slamet mulianya adalah Engkoh Abo namanya dirubah menjadi Syarif Hidayatullah lalu diangkat menjadi Sunan Gunung Jati karena dia menguasai Gunung Jati. Ya. Putra Sultan Trenggana memerintah di Demak tahun 1521-1546. Sementara itu Sunan Kudus atau Ja'far Shidqiq namanya tidak lain adalah Jatiksu. Engkoh Jatiksu itu Sunan Kudus atau Ja'far Shidqiq. Cina semua kan ini engkoh-engkoh semua nih.
Yang menguasai Jawa pada waktu itu adalah engkoh-engkoh dari Tionghoa. Sekarang nanti akan kita lihat pertikaian antara sesama engkoh, sesama Muslim sendiri, ya, antara sesama Islam dari Islam yang Syiah dimusuhi, lalu si Islam apa lagi tadi saya lupa bacanya. Jadi di dalam Islam sendiri terjadi pertikaian penguasaan, saling menguasai. Ya, oke, kita langsung masuk saja ke tempat yang mau saya berikan. Ya, pada abad-abad berikutnya sudah ada sumber berbahasa Eropa mengenai tokoh Cina yang beragama Islam. Ketika Banten mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, di sana ada pengusaha besar Tan Sekok, Engkoh Sekok, ya, si Engkoh nih. Ia bisa membaur dalam masyarakat Banten dengan menyatakan diri masuk Islam dan berganti nama menjadi Cakradana. Kalau mau berbaur dengan masyarakat, mau sukses dalam usaha, harus masuk Islam dan ganti nama. Itu jalan yang paling mudah. Ya. Harus masuk Islam, karena Islam adalah agama setempat. Ini abad ke-17 ya. Harus masuk Islam supaya gampang, prosedurnya gampang. Sekarang pun begitu. Encim-encim, engko-engko, Cina-Cina ini, saya juga termasuk Cina ya teman-teman. Jadi saya berhak membawakan. Ya. Saya juga orang keturunan. Cina-Cina ini harus masuk Islam supaya apa? Gampang berbaur, gampang diterima. Oh, ini, orang pecinan. Ya. Cina Islam ini Cina Islam, nggak apa-apa. Gitu loh. Karena banyak Cina-Cina pakai jilbab. Supaya gampang. Hidup mau gampang, gampang. Masuk Islam aja. Gampang. Ya. Nggak akan dipersulit, nggak akan dipersekusi. Nah, orang-orang Cina, termasuk orang-orang seperti saya ini dulu, maunya gampang. Udahlah, nggak usah pusing-pusing lah, cincai-cincai lah. Agama apa sih? Udah masuk Islam aja, syahadat aja, biar usaha lu gampang. Ya. Lu mau punya customer banyak, masuk Islam aja kok. Syahadat. Jadi mu'alaf. Ya. Nanti lu pasang itu plank ya, bakso mu'alaf pasti banyak yang mau. Nah, ya kan? Oke. Ya, jadi si Tan Sekok ini ya secara formal ia masuk ke agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Banten masa itu. Yang jelas dengan menjadi Muslim, Cakradana atau Tan Sekok mendapat dan diterima menjadi anggota masyarakat Banten. Masih terjadi sampai sekarang. Lu mau gampang hidup, ya masuk Islam aja. Jadi mu'alaf. Ya, ucapkan syahadat supaya gampang diterima. Nah, ini saya scroll apa aja supaya teman-teman baca sendiri. Ya, ini bahasa pengantar. Saya nggak perlu buang-buang waktu. Anda silakan baca sendiri kata pengantarnya. Saya mau masuk saja ke dalam daging. Oke, ya, ke dalam daging dari buku-buku ini. Nah, di sini adalah daftar urutan raja-raja Majapahit. Ini adalah kisah-kisah bagaimana runtuhnya Majapahit ya dari zaman Hayam Wuruk. Kayaknya nggak perlu saya bacakan ya teman-teman. Anda teman-teman silakan baca sendiri. Ini hanya mengingatkan saya waktu saya masih sekolah negeri di Indonesia. Ya, nah ini perlu dicatat lagi nih. Nah, perlu dicatat bahwa menurut kronik Raja Kula Yuan ini pasti Cina ya teman-teman. Ya, bukan Madura ya. Yuan ini nggak ada. Nama orang Madura namanya Yuan itu kagak ada. Ini orang Cina nih. Pada tahun 1325 dan 1332 ada utusan dari Jawa ke Tiongkok. Jadi orang Jawa ke Cina. Makanya Indonesia punya moto yang berkata carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena di negeri Cina itu dulu adalah sentralnya Islam. Sentralnya penyebaran Islam di seluruh Asia, bukan di Arab. Ya, nggak ada itu istilah carilah ilmu sampai ke negeri Arab. Nggak ada, Arab masih bego-bego. Sampai sekarang pun masih bego. Makanya dia manggil orang-orang kafir untuk membangun sumur Zam-Zam. Ya, masih bego Arab sampai sekarang. Kencing onta diminum, dikatakan sebagai obat kuat. Kan bego. Lebih pintar orang Cina. Orang Cina banyak meramu-ramu jamu-jamu, mau jamu kuat, mau jamu lemah, mau jamu apapun, orang Cina yang meramu, ya. Dengan pangkat menteri bernama Sangkiak Liyulan, Sangkia Liyulan. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam daging. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ternyata di sini banyak pertikaian antara sesama Cina sendiri. Ya. Nah, nama Palembang itu dari mana? Dari nama Manahapolimpang, itu nama Cina. Nama Medan juga dulu nama Cina. Palembang, jadi Palembang. Medan, jadi Medan. Ya. Sanpotsi, aduh. Pokoknya banyak sekali nama Cina yang sekarang jadi nama Indonesia. Dulu daerah-daerah seperti Palembang, Palangkaraya, itu nama Cina semua. Ya. Itu loh. Nah. Ini sejarah yang perlu kalian catat juga. Pedagang-pedagang asing itu disponsori oleh dinasti Fatimiyah di Mesir yang memeluk agama Islam aliran Syiah. Sampai tahun 1968. Daerah tersebut dikuasai oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Ketika dinasti Fatimiyah itu runtuh akibat serangan tentara Salahuddin yang beragama Islam aliran Syafi'i. Jadi orang-orang Syiah
dikalahkan oleh orang-orang Syafi'i. Ya, nanti dikalahkan lagi orang Syiah lagi. Nanti Syiah dikalahkan oleh Sunni. Bolak-balik aja terus. Dan sampai sekarang sesama Islam itu saling bunuh. Ya, saling bunuh. Di dalam Kristen banyak doktrin-doktrin, banyak doktrin yang berbeda. Oh, kamu Kristennya apa? Oh, aku gerejanya ini. Tapi dari kita nggak ada yang saling bunuh, saling tikam. Pertikaian darah itu tidak ada. Tetapi kalau di Islam, memang sejak awal berdirinya Islam, ya, awal sejarah Islam, itu sudah saling tikam. Orangnya Abu Bakar, orangnya Umar, bertikai dengan orangnya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Aisyah sendiri bersekongkol untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dari awal, teman-teman, ya, dari awal berdirinya Islam, itu sudah penuh dengan pertumpahan darah. Ya, ini adalah kisah-kisah Majapahit, kisah-kisah bagaimana runtuhnya dari Sultan ini, dari ini, ya kalian silakan baca sendiri ya. Ini yang mau saya bacakan ya. Praktis pemerintahan pusat telah lumpuh, kekuasaan terpecah-pecah dan jatuh ke dalam tangan kaum adat yang beragama Islam aliran Syiah. Nggak ada Sunni. Sunni belum berkembang saat itu. Ya, Sunni belum ada. Gat, menurut lu Sunni itu berkembang tahun berapa sih, Gat? Itu bukan tahun 1900-an, Gat? Bener nggak, Gat? Iya, benar. Ya, Sunni itu baru terbentuk tahun abad ke-20 ya, Gat? Ya, abad ke-20 ya? 1900 something deh, ya. Kalau Syiah ini sudah sejak adanya Islam terbentuk ya sebenarnya Syiah ya. Jadi Islam yang sebenarnya adalah Islam Syiah, aliran Syiah, bukan Sunni. Sunni adalah aliran pemberontak, gitu kira-kira. Oke, kita langsung saja. Ini mengenai marga-marga, Simalungun, Siregar, Silo. Nah, oke, ini, di sini ya. Jadi kalau teman-teman, ada orang Medan, orang Batak yang marganya Simalungun, Siregar, Silo, Saragi, itu sebenarnya dari Jawa. Ya, orang-orang Jawa yang merambah daerah Sumatera membentuk marga sendiri, ya. Jadi marga Siregar, Silo, Saragi, makanya mereka itu kebanyakan pemeluk agama Islam, karena mereka memang dari Jawa. Dan mereka ini adalah orang-orang Cina nih, ya, yang merambah mau menguasai dataran Sumatera. Nah, ya kan, membentuk marga-marga baru yang anggotanya terdiri dari orang-orang Jawa saja. Nah, ini ada pengelompokan lagi. Kalau cuma orang Jawa doang, nggak ada encim-encimnya, mereka bikin marga sendiri, Damanik, Girsang, Purba, ya. Makanya mereka bentuknya agak beda dibanding orang-orang Sinaga, gitu. Orang asli Batak, saya baru tahu nih, ternyata adalah Sinaga. Ya, orang asli Batak nih, orang-orang dari marga Sinaga bersikap bermusuhan terhadap Raja Indra Warman yang membawa ini nih, marga-marga ini nih. Ya, yang membentuk marga-marga baru seperti Damanik, Girsang, Purba dan sebagainya, ya. Masuk dalam juga marga Siregar, Silo. Nah, makanya kalau wajah-wajah Sinaga kok beda dengan wajah-wajah Siregar, padahal sesama orang Batak, sesama orang Medan. Oke, kita langsung aja ya. Ini pertikaian sesama Nusantara. Tetapi dari yang mau saya bawakan di sini, ya meskipun saya sudah, nah ini dia nih ya. Gang Angcu diberi gelar Aluya, ya ini Arya. Arya itu seperti bangsawan ya, oleh raja yang bernama Sukingta. Raja Majapahit memerintah tahun 1427 sampai 1447. Sudah pasti bahwa Raja Sukingta dalam berita Tionghoa ini sama dengan Rani Suhita. Cina kan? Cina. Ini nggak ada nama Muhammad bin Abdullah di sini, ya. Nggak ada. Ini encim-encim semua nih. Ya, dari sini saja teman-teman. Seharusnya teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya. Anda baca sendiri ya. Ya, Anda baca sendiri susunan Raja Majapahit. Saya nggak perlu bacakan. Ya. Dalam berita Tionghoa yang tersimpan di Kelenteng Sampokong di Semarang dinyatakan pula bahwa Raja Majapahit yang penghabisan dan ditawan di Demak oleh tentara Demak ialah Kintabumi. Ya, lalu disatukan menjadi Kintabumi. Demikianlah dapat dipastikan sekarang bahwa Bre ini adalah seperti diangkat sebagai panglima ya. Kertabumi memang Raja Majapahit yang terakhir. Nah, kita masih ingat ya nama Jinbun itu siapa? Ya, penguasa pertama ialah orang Tionghoa bernama Julaiwa. Penguasa mana? Penguasa Tionghoa Julaiwa di Demak. Ya, Panembahan Jinbun alias Raden Patah mengangkat Julaiwa sebagai penguasa. Boleh dikatakan bahwa sudah tahun 1478 Majapahit diperintah oleh penguasa Tionghoa. Sultan Demak Panembahan Jinbun alias Al-Fatah yang artinya adalah pemenang atau conqueror adalah peranakan Tionghoa, putra Raja Kertabumi lahir dari putri Cina. Jadi bininya yang keberapa ini adalah orang Cina dari Tionghoa,
lahirlah si Fatah ini, ya. Seperti yang kita ketahui dari bab 3, identifikasi dan jalannya sejarah, Jin Bun diasuh oleh Arya Damar alias Swan Leong, kapten Cina di Palembang, putra Raja Wikramawardhana yang lahir dari putri Cina. Ya. Nah, ini dia. Nah, penembahan Jin Bun, tadi nih si Jin Bun, si Fatah, sadar bahwa orang-orang Majapahit tidak suka diperintah oleh penguasa Cina. Karena orang-orang Majapahit adalah orang-orang yang masih beragama Hindu. Tentu tidak mau diperintah oleh orang-orang yang beragama Islam. Ya, tahu sendiri kan Islam kayak gimana kan? Nah, banyak tipu-tipunya, ya. Langsung masuk saja. Kita langsung, ini kronik Tionghoa ya. Jadi sesama encim pun rebutan kekuasaan. Sesama encim pun, sama engkongko, mereka Islamnya berbeda. Yang satu Syiah, yang satunya nanti kita lihat lagi, ya. Saya mau langsung saja, ini ada Babat Tanah Jawi. Nah, lagi Prabu Brawijaya kawin dengan seorang putri Cina, kawin lagi dengan orang Cina sebagai syarat untuk menghilangkan kemandulan putri Campak. Cina juga seperti telah diramalkan, ya, sesama Cina. Yang satunya mandul, karena ketahuan mandul maka dia kawin lagi dengan seorang putri Cina yang masih muda. Nanti putri Cina ini hamil, ya, punya anak yang nanti akan dijadikan seorang raden juga, ya, seorang dari Wali Songo, ya. Nah, ini lucunya begini nih. Ini memang terjadi di dalam Islam, ya. Raja Campak telah memeluk agama Islam berkat bujukan Makdum Ibrahim. Makdum Ibrahim berhasil mengislamkan rakyat Campak. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan, Makdum Ibrahim diambil menantu oleh sang Prabu, dikawinkan dengan adik perempuan Dwarawati. Dari perkawinan itu, Makdum Ibrahim memperoleh 2 putra bernama Raden Rahmat dan Raden Santri, ya. Tetapi karena Makdum Ibrahim itu nanti dikawinkan lagi dengan seorang putri lagi, ya. Jadi berpoligami seperti biasa. Kalau dalam Islam poligami itu kan biasa kan, hal yang lumrah. Nah, tapi setelah nanti itu perempuan hamil, si putri ini hamil, si Makdum ini lari balik ke Arab, meninggalkan istri yang lagi hamil. Biasa kan, kawin lari kan, gitu. Apa lagi? Mana? Ya, kita lanjut aja ya. Karena ini hanya kisah-kisah yang jelimet, ya, keturunan. Nah, ini dia yang tadi saya katakan ya. Sayyid Ishak yang ditugaskan untuk mengislamkan Belambangan tidak berhasil dan kembali ke negara Arab. Jadi mereka mencoba mengislamkan kerajaan Belambangan dan tidak berhasil. Ini tugas ya dari Sunan Gesang, dari Pemalang, ya, dan juga dari Tuban datang ke Mampel. Ya, yang ditugaskan itu Sayyid Ishak. Ditugaskan untuk mengislamkan kerajaan Belambangan tapi tidak berhasil. Karena tidak berhasil, malu dia kembali ke negara Arab. Selama tinggal di Belambangan, ia berhasil mengelakkan epidemia. Karena itu ia mendapat hadiah seorang putri keturunan Dadali Petak. Putri itu ditinggalkan dalam keadaan hamil. Biasa kan, Mokondo. Setelah sampai bulannya, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu segera dihanyutkan oleh Raja Belambangan karena malu bapaknya nggak ada. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Putri Cina melahirkan anak laki-laki bernama Raden Patah. Tadi kita sudah lihat ya, siapa Raden Patah itu sebenarnya. Si Engkoh itu tadi. Ya. Sunan Bonang berangkat ke Majapahit untuk mengislamkan Raden Said, putra Temenggung Wulantika yang sudah menjadi penjahat. Memang Islam senangnya hire atau merangkul para penjahat, termasuk para perampok-perampok. Kita sudah baca bagaimana si Mahmud hire orang-orang baru untuk merampok. Ya, sebenarnya gue lapar sih. Oke, Kak, tuh lanjut 3. Ini yang nanti mau gue bawakan. Yang nomor 3 ini di halaman 81. Nah, Gat. Ya, gua nggak punya bukunya, gue belum download buku ini gue. Oke, belum download ya. Ya, masih download nih. Ya, berita dari Klenteng Sampokong di Semarang. Channel Sunnah Rasul, Sunnah Nabi ya, benar nggak sih Sunnah Rasul? Ya, itu sudah membawakan materi mengenai Tuan Kurau, ya, atau siapa Imam Bonjol itu sebenarnya, ya. Kapan-kapan akan saya bawakan juga Tuan Kurau. Ya, saya akan bawakan karena bukunya kami juga ada di library ya. Teman-teman bisa beli bukunya, fisiknya itu di Tokopedia, kalau nggak salah ya, Tokopedia atau apa ya. Harganya dari 50.000 sampai 8.000, murah teman-teman. Harganya sangat murah. Dan ini harus kalian baca, harus kalian miliki dan kalian baca. Untuk mengetahui sejarah Indonesia yang sebenarnya dan jangan lagi mau ditipu oleh sejarah. Ya. Presiden Putman tahu bahwa kata Jinbun adalah dialek Yunan, yang berarti orang kuat. Tetapi nama Jinbun tidak pernah termuat dalam berita Tionghoa dari keluarga Ming. Jadi sebenarnya Jinbun ini memang dikeluarkan atau dibuang oleh keluarga Ming. Ya.
Nah, dari Jinbun itu namanya siapa? Pengganti nama Raden Patah ya. Nah, lalu saya langsung. Itu Raden Patah itu bukannya ini ya? Apa namanya? Kerajaan Demak itu bukan ya? Iya. Iya kan? Raden Patah. Raja Berarti Demak. berarti bapaknya itu kan orang ini kan Majapahit, Raja Majapahit kan tuh. Kan memang pecahan. Iya, yang Ya. dibantai juga sama dia kan? Iya. Oh iya benar-benar berarti dia udah. Iya, ini Raden Patah ya. Nah, emaknya ini orang Cina, emaknya ini emak Cina, makanya punya nama Jinbun, Panembahan Jinbun. Dan dialah si Raden Patah inilah yang membuat strategi bagaimana menghancurkan keluarganya sendiri, ya, membagi-bagi. Nah, strategi ini adalah strategi Cina. Ya, sebenarnya strategi divided impera itu bukan strateginya VOC, tetapi strategi Cina untuk memecah belah dan melemahkan sebuah kerajaan supaya dapat diserang, mudah diserang, ya. Dan ini adalah strategi Cina, teman-teman. Strategi dari Tiongkok dan dibawa oleh Jinbun alias Raden Patah untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya Sunan-Sunan Wali Songo ini yang kalian elu-elukan itu adalah tidak lain daripada pemberontak-pemberontak keluarga sendiri, pembasmi keluarga mereka sendiri, pembunuh ayah ibu mereka, pembunuh nenek moyang mereka sendiri. Ya, demi apa teman-teman? Demi agama. Semuanya atas nama agama. Atas nama agama, lo ngabri duar. Ya, lo ngabri bunuh, bantai, slit. Banyak terjadi kan? Lo ngabari, bubar, nggak boleh ibadah. Lo ngabari. Padahal yang dikabarin juga kagak denger. Teriak pakai toa gede-gede, keras-keras. Tetap aja itu si Allah nggak denger. Budek. Seperti kata di satu raja-raja, Allah mereka itu budek. Ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, ya kan? Berdasarkan dokumen Tionghoa dari Klenteng Sampokong di Semarang itu, Portman mengutarakan bahwa Jinbun, si Raden Patah ini, berhasil menahan Raja Kertabumi dan membawanya ke Demak. Lalu mengangkat seorang Tionghoa bernama Julaiwa sebagai penguasa di Majapahit. Jadi Raja Kertabumi ditahan, ditangkap, dipindahkan, dibawa ke Demak untuk disiksa dan dibunuh, lalu menggantikan penguasa Majapahit dengan orang Tionghoa lainnya, orang Cina lainnya yang beragama Islam bernama Julaiwa. Ya. Tapi si Julaiwa ini tidak mendapat sambutan baik karena masyarakat Majapahit sudah kadung mencintai pemimpin mereka yaitu Raja Kertabumi. Ya, lalu pada tahun 1485 timbul pemberontakan anti Tionghoa di berbagai tempat di wilayah Majapahit. Ya, karena memang maaf ya teman-teman, saya pun sebagai seorang keturunan adalah keturunan kampret. Maaf ya, saya sebagai orang keturunan ternyata adalah keturunan kampret. Ya, saya punya hak ya untuk mengatakan seperti itu karena saya sendiri seorang keturunan. Ya, emak saya orang pribumi, bapak saya orang keturunan. Oke, apalagi ini banyak sekali teman-teman yang harus kita baca. Ya, banyak sekali ketidakwajaran dalam keruntuhan Majapahit ini. Ketidakwajaran, ya. Nah, Presiden Portman yakin bahwa Arya Dama, Raden Patah alias Jinbun dan Raden Husein adalah 50-50 peranakan Tionghoa keturunan Raja Majapahit yang lahir dari putri Cina, yang lahir dari bininya yang orang Cina. Jadi Raja Majapahit ketika disodorkan wanita berdarah Cina, orang Cina, cakep-cakep, yang Islam, ya lalu melahirkan anak-anak mereka yang tentu akan menjadi anak-anak Islam. Ya, ini adalah strategi Tionghoa untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jadi strategi Cina untuk meruntuhkan Indonesia menguasai Nusantara, yaitu dengan mengirimkan wanita-wanita cantik untuk dikawinkan kepada raja-raja mereka, dikawinkan kepada penguasa-penguasa mereka. Ya, untuk melahirkan anak-anak yang nantinya akan beragama Islam dan akan menguasai kerajaan Majapahit dan menghancurkan ayah-ayah mereka, menghancurkan kerajaan Majapahit. Ini strategi Cina sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama Arab sebenarnya. Pantesan ya. Iya gini. Pantesan kalau saya lihat ya kayak pihak keturunan agak Cina gitu tuh, ya gitu ya Bu ya, kerja keras, ulet gitu ya. Kayak gini ya ternyata ya. Iya. Ya. Di sini ini kayaknya akhirnya ke Ottoman deh ini sih. Kalau gue lihat sini. Ujung-ujungnya ke Ottoman ini. Islam. Ya memang. Tapi ini kan kita melihat dari Nusantara ya, dari Indonesia sendiri bagaimana kehancuran, ya. Bahkan prasasti-prasasti tua pun mereka hancurkan. Gitu loh. Ya. Di zaman Bung Karno sendiri, maaf ya, teman-teman yang sangat mengeluh-elukan siapa Bung Karno. Bung Karno sendiri pun menghancurkan beberapa prasasti yang ada silsilah Cinanya. Ya, silsilah
kejayaan Tionghoa, Islam Tionghoa itu dimusnahkan. Karena kebenciannya dengan orang-orang Cina ini. Ya, mengapa pribumi-pribumi ini sangat membenci orang-orang Cina? Ya karena ini teman-teman, kita tidak bisa menyalahkan mereka ya, orang Majapahit yang membenci orang-orang keturunan Cina ini. Karena mereka menyebarkan agamanya dengan paksa, dengan tipu muslihat, dengan pembunuhan. Saya tidak menyalahkan kalau orang pribumi itu sangat benci dengan Cina. Saya tidak menyalahkan. Karena dulu waktu saya kecil juga saya dibully. Saya bergaul di tengah-tengah orang pribumi yang kulitnya hitam-hitam, gesang-gesang, jelek-jelek, bulat-bulat, rambutnya pada keriting. Ya. Sementara saya rambutnya merah, kulitnya juga merah, matanya encrit, ya. Dibully saya. Dan itu suatu hal yang lumrah terjadi ya. Teman-teman. Kita baca lagi ya. Presiden Portman yang yakin bahwa Arya Dama Raden Fata alias Jin Bun dan Raden Kusen adalah 50-50 peranakan Tionghoa keturunan Raja Majapahit yang lahir dari istrinya yang orang Cina. Ini memang strategi Cina. Mengirimkan perempuan-perempuan cantiknya untuk dikawinkan agar melahirkan anak-anak nanti yang akan memberontak orang tua mereka sendiri. Ya. Dari pihak Tionghoa, mereka mewarisi ketekunan dan keuletan kerja. Tidak takut pada kesukaran, tidak kenal lelah dalam bekerja. Dari pihak ayah, yakni Raja Majapahit, mereka mewarisi sifat kepriyayian dan kepemimpinan. Kombinasi watak yang diwarisi dari pihak ibu dan pihak ayah tersebut sangat menguntungkan dalam perkembangan kehidupannya, terutama politik dan penguasaan, ya, penyebaran agama Islam. Makanya kalau lihat orang-orang Cina, dimanapun mereka berada, mereka tuh ulet. Tapi mereka berhasil menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi. Mereka itu ulet, bahkan ketika di Amerika pun mereka bisa berhasil, mereka masih hidup. Ya, mereka hidup sangat sederhana. Kalau kalian perhatikan, ya, encim-encim di sini, terutama pendatang-pendatang Cina daratan yang miskin-miskin ya, termasuk saya, itu pekerja ulet. Ya, mereka hidup apa adanya, tetapi berhasil menyekolahkan anak-anak mereka sampai perguruan tinggi. Tidak hidup flamboyan, tidak hidup dengan gaya-gayaan, pakai inilah, pakai onolah, nggak ada itu. Ya. Tapi kalau kita lagi punya duit, kita punya duit. Ya. Nah, itu bedanya antara pribumi dan keturunan encim seperti saya. Nah, ini kalau punya duit pasti kasih anaknya sekolah, Bu. Lebih milih anaknya dong. Sekolah. Iya. Oh iya dong, pasti. Kalau sebelah punya duit mendingan ke Arab sana dia. Kawin, punya istri 2, 3, 4, ya kan? Habis itu ke Arab, jual tanah. Kalau perlu jual bini buat ke Arab. Kayak gitu, ya. Emang laku tuh bini. Laku lah, Gat. Tetep aja laku. Kan ada kan di Islam itu jual-jual bini kan, tuker-tukeran bini kan? Ada. Boleh kan? Tuker-tukeran bini boleh. Kan kita udah pernah bawain materinya. Iya. Emang pernah bawa? Kenapa? Kita pernah bawain itu, Gat. Seks nyeleneh dalam Islam. Nah itu, kita bungkus dalam satu materi. Mungkin kita perlu bawakan lagi tuh, seks nyeleneh dalam Islam. Lu mesti bawain lagi tuh, Gat. Oh iya. Gitu. Biar di-refresh lagi. Dulu kalau nggak salah kita live-nya bareng Pak Ustadz. Gitu loh. Ya, kita live-nya bareng Pak Ustadz. Mungkin kita mesti perbaharui lagi nanti bareng dengan Pak Seno, ya kan mantan-mantan Islam juga nih, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Dalam usia 23 tahun, Jin Bun si Cingkoh ini berhasil meruntuhkan kerajaan Majapahit yang telah bertahan 184 tahun. Dengan strategi apa teman-teman? Peyempuan. Sampai sekarang pun masih terjadi kan, Gat? Masih dong. Masih terjadi. Peyempuan. Uclim yang rela ngangkang asalkan itu laki masuk Islam. Bener nggak? Banyak begitu, Bu, banyak. Yang paling itu gampang. Pengalaman pribadi. Iya, gue juga pengalaman pribadi. Yang gampang ngangkang itu pokoknya yang KTP-nya Islam. Bener loh, ya. Yang gampang ngangkang, ya, menyerahkan selangkangan itu yang KTP-nya Islam sampai sekarang. Ya, bahkan bukan cuma di Indonesia. Di sini pun di Amerika, teman-teman. Kalau kita gaul dengan orang-orang Indonesia di sini ya, meskipun mereka sudah punya suami, yang gampang ngangkang untuk orang lain, untuk cowok lain, itu yang masih punya masih Islam. Banyak itu. Karena buat mereka no big deal, ya. Allahnya jauh, nggak bisa menjangkau mereka. Apalagi di sini nggak ada tawa-tawa buat manggilin si Allah. Udah makin jauh, budak lah si Allahnya, ya kan? Oke, Insan alias Raden Kusen berhasil menyelundup ke dalam keraton Majapahit sebagai spion dalam usia hampir sama dengan Jimut dan Kokoh dan berhasil merongrong kekuasaan Majapahit dari dalam. Makanya lu mesti hati-hati sama uclim-uclim. Nih, gue kasih tahu nih pengusaha-pengusaha ya, pengusaha-pengusaha Cina atau Tionghoa atau apalah. Bentar ini orang. Ini jam berapa sih?
Oke, Gat, lanjut dulu, Gat. Ini gue lagi ada tamu. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya bercerita soal sejarah. Jadi ini sejarahnya sejarah dari ini ya, Majapahit sebenarnya. Ini nyambungnya ke kerajaan Majapahit, ke kerajaan Demak. Nah, salah satunya ya ini yang harus Anda ketahui bahwa Demak itu bisa mengalahkan Majapahit itu bukan tanpa bantuan. Demak bisa mengalahkan Majapahit karena dibantu sama Islam. Dalam hal ini ya kalau berdasarkan dengan sejarah itu dari Kekhalifahan Ottoman. Demak meminta bantuan pada Ottoman untuk menyerang Majapahit. Nah, itu cerita panjang gitu. Seru. Jadi kalau Anda lihat film Kolosal itu, ya Anda bisa bayangkan bagaimana pertempuran antara kerajaan Demak dengan Majapahit. Oh, luar biasa. Majapahit berbagai upaya dipakai gitu ya untuk menghindari supaya nggak membunuh anaknya sendiri. Jadi Raden Patah itu anak dari ini ya, dari Majapahit sebenarnya. Ya, mereka tetap berusaha tidak sampai membunuh anaknya Raja Majapahit, Raden Patah itu. Tapi Raden Patah ya udah gila kekuasaan, nggak pandang dulu, semua disikat, termasuk akhirnya ayahnya sendiri disikat sama dia. Ini waduh, ini pengalaman sejarah yang luar biasa sebenarnya kalau Anda perhatikan. Gitu ya. Nah, dan Islam di Indonesia itu sebenarnya mulainya dari Cina. Kalau kita ambil kesimpulan dari buku ini, ya, Cina inilah yang paling banyak mempengaruhi hingga akhirnya Islam itu bisa berada di Pulau Jawa, bisa tersebar. Misalnya tadi kita lihat yang Wali Songo, kalau Anda yang baru datang baru lihat ya. Nah, jadi itu Cina, orang-orang Cina itu ya kayak biasanya sih kalau kita kenal dulu namanya putri-putri Campa ya. Nah, putri-putri Campa inilah yang luar biasa cantiknya dipakai sebagai alat untuk mengislamkan Nusantara saat itu ya. Jadi Anda nggak usah heran bagaimana Islam berkembang. Ya itu dia dari situ. Dari orang-orang Cina daratan situ. Ya, parah ya. Parah. Tapi kalau kerusuhan, orang-orang Islam di sini, di Indonesia ini ya, yang orang-orang Abdul ini, ya diserang malah orang Cina duluan. Tuh, coba lihat kerusuhan 65 tuh. 65, 98 tuh. Kan orang Cina terus tuh yang jadi korban tuh. Ini emang nggak tahu diri emang Islam ini ya. Agama Islam emang nggak tahu diri sih. Mau dia keturunan Cina nggak keturunan Cina dia tetap aja kurang ajar sendiri gitu loh. Ya lanjut Bu, udah masih bisa lanjut Bu. Oke kita lanjutin di baca ini ya gini. Kombinasi watak yang diwarisi dari pihak ibu dan pihak ayah tersebut sangat menguntungkan dalam perkembangan kehidupannya. Terbukti bahwa mereka adalah tokoh-tokoh sejarah pantas dikagumi. Dalam usia 23 tahun, Jinbun berhasil meruntuhkan kerajaan Majapahit yang telah bertahan 184 tahun. Kinsan alias Raden Kusen berhasil menyeludup ke dalam kerajaan Majapahit sebagai spion dalam usia yang hampir sama dengan Jinbun dan berhasil merongrong kekuasaan Majapahit dari dalam. Serem amat ya. Ya Majapahit kerajaan besar bisa dibawa blok begitu. Kemudian membangun pelabuhan Semarang dan pandai membuat meriam-meriam besar. Nah iya, ini kan orang Cina ini. Ya toh? Mereka itu kalau kapal-kapal Cina dulu memang pakai meriam. Dia kan jago gitu. Thank you, honey. Ya. Oke, gue balik. Oke. Oke, jadi tadi Gugat sudah menjelaskan sedikit ya. Di dalam Islam, strategi apapun dipakai. Bahkan membunuh orang tua sendiri. Ya kan? Manusia yang masih berperi kemanusiaan tidak akan mau membunuh anaknya sendiri yang membangkang kepada orang tuanya. Tetapi mereka ini, si Islam-Islam ini, mereka akan tega membunuh orang tua mereka demi apa? Islam. Inilah ajaran yang dibawakan oleh Mahmud. Ya, jadi kerajaan Majapahit itu hancur karena apa? Islam yang dibawa oleh Cina, bukan Arab ya teman-teman. Ini Arab belum ada nih kayaknya. Ya, penyebaran Arab belum masuk ke Asia Tenggara nih. Ini tugasnya orang-orang Cina nih. Nah, makanya sekarang kalau kalian perhatikan di Cina sendiri itu Islam dilarang beredar karena seperti ini teman-teman. Sekarang negara Cina adalah negara komunis. Ya, yang melarang terutama Islam. Karena Islam dan komunis itu bersaing dalam politik. Ya kan? Nah, pada masa pemerintahan Sultan Demak, orang-orang Tionghoa di Jawa hampir semuanya keturunan orang-orang Tionghoa dari Yunan dan Swato. Hal itu jelas dari nama keluarga yang menjadi suku pertama pada namanya. Nama keluarga Ma Bong adalah nama keluarga orang-orang Tionghoa dari Yunan. Sedangkan nama keluarga Gan adalah nama keluarga orang-orang Tionghoa dari Swato. Demikianlah Ma Fonghu, Ma Huan, Bong Sui Ho berasal dari keluarga Yunan. Sedangkan Gang Eng Chu, Gang Eng Wan dari Swato.
Orang-orang Tionghoa di Pulau Jawa zaman sekarang hampir semuanya mempunyai nama keluarga yang berasal dari Hokkien. Nama keluarga Hokkien adalah Tan, Lim, Oi, Chia. Termasuk saya ya. Saya itu berasal dari nama keluarga Hokkien, meskipun tidak ada di sini. Ya, ini berarti bahwa setelah runtuhnya Kesultanan Demak, orang-orang Tionghoa dari Yunan di Pulau Jawa makin terdesak oleh orang-orang Tionghoa dari Hokkien. Tuh kan, main desak-desakan kan? Dari Yunan mendesak Hokkien. Sama, sesama Cina juga kalau mereka Islam pasti main desak-desakan. Nggak ada bedanya, teman-teman. Ya, itu yang bisa saya bawakan sekarang ya, teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam, mungkin minggu depan ya, kita akan masuk ke dalam ringkasan preambule, prasaran. Ini bagaimana tahun-tahun ya dijelaskan ya. Ini minggu depan kita masuk ke sini. Ya, silakan Kak. Gue udah stop, gue akan stop share. Cek. Silakan lanjut Kak. Ya, silakan lanjut Kak. Ya. Jadi gini ya. Jadi kalau menurut gua tuh, sejarah itu kan tidak beragama. Sejarah adalah sejarah. Tapi sejarah itu bisa jadi pelajaran yang bagus sebenarnya. Nah, coba kita lihat bagaimana Islam berkembang di Nusantara. Kenapa Islam itu teriak-teriak, oh Kristen dengan penjajahan. Ya. Faktanya dari sejarah kalian, Islam masuk bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Kita bisa lihat itu Wali Songo, kemudian bagaimana ayahnya dibunuh sama anaknya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara Islam lagi. Gara-gara mau ngambil kekuasaan lagi. Ya. Pokoknya mau ras apapun orang itu, selama agamanya adalah agama Islam, udah selesai. Iya dong. Dari situ yuk kita udah tahu. Oh, agama apapun, kalau agamanya Islam ini, mau ras manapun, sama aja nggak nolong. Ya. Sama-sama koplak. Gitu. Ya semoga bisa berpikir aja ya buat semua. Kalau nggak mau pikir ya terserah. Mau gue pikirin. Ya. Iya, benar ya teman-teman. Jadi kami di sini bermaksud untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Sejarah yang selama ini saya terima, pelajaran sejarah yang selama ini saya terima waktu masih sekolah di Indonesia ternyata adalah sejarah palsu, sejarah yang ditutup-tutupi kebenarannya. Sekarang sudah zaman internet, sudah zaman keterbukaan, semua kebenaran akan diungkapkan dan semua kejahatan, kebodohan juga akan disingkapkan. Jadi teman-teman, selamat tinggal Islam, live Islam now, karena Islam adalah Islam tolologi. Pas kan? Karena Islam ini tolologi, maka sekarang harus live Islam now. Benar nggak? Dua channel yang sejalan nih. Iya betul. Ya kan, lu mesti balikin lagi namanya jadi Islam tolologi, Gat. Ya, karena Islam tolologi lah masyarakat live Islam now. Ah, pas kan? Iya. Rencana mau dibalikin sih belum aja. Belum sempat. Ya, balikin lagi ya, balikin lagi ke Islam tolologi. Nah, paling enak gue ngomongnya Islam tolologi ini bikin orang marah kan, bikin si kadrun ngamuk. Ajar lu ya bilang Islam tolologi. Nah, dia sendiri udah ngomong kayak gitu kan. Ya, teman-teman, ini bukunya ada di Telegram ya. Ya, silakan teman-teman akses ya di Telegram WAFM Library, ada bukunya. Ya, silakan masuk ke wafmgroup.online, lalu ke bagian kontak ada simbol Telegram, Anda klik saja ya, masuk ke dalam library. Itu teman-teman. Oke, ada lagi gak sebelum kita closing? Ya sementara nggak ada sih.